Bab 208 Naga Suci Kembar Hitam Putih, Douluo Dalu Soul Land 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, ini tidak dianggap kontribusi apapun. Tanpa akademi, tidak ada aku. Penatua Suan, apa kabar? Penatua Suan tersenyum setelah melihat kasih sayang yang dalam di matanya, dan menjawab, saya baik-baik saja. Rekan senegaranya juga baik-baik saja. Katakan apa yang terjadi hari ini. Saya tidak berharap bahwa Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao masih hidup. Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia memeras Jing Hongchen, dan bagaimana dia mengharapkan perjalanan kembali tidak mulus setelah dia berhasil mencapai kesepakatan dengannya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bertemu Long Xiaoyao dan Zhang Peng di sepanjang jalan, serta bagaimana dia bertaruh dengan Long Xiaoyao. Setelah mendengar kisahnya, Penatua Suan tertegun. Dia jelas menyadari budidaya Douluo utama. Meskipun Huo Yuhao diberi keuntungan besar dalam taruhan, itu masih merupakan keajaiban bahwa dia bisa memenangkan taruhan melawan Long Xiaoyao, mengingat usianya. Namun, Penatua Suan juga tidak bisa tidak mengerutkan alisnya. Kemunculan kembali Kaisar Naga Douluo, serta posisinya di hadapan Shrek, jelas bukan berita baik. Setelah menghela nafas, Penatua Suan bergumam pada dirinya sendiri, Penatuamu. Hanya setelah Anda pergi, saya menyadari betapa beratnya tanggung jawab Hillmaster of the Sea God Pavilion. Akan lebih bagus jika kamu masih ada. Bukan hanya semua jenis roh jahat yang muncul. Bahkan teman lamamu, Kaisar Naga Douluo, telah muncul kembali. Huo Yuhao bertanya, Penatua Suan, konflik apa yang dialami Kaisar Naga Douluo dengan guru? Penatua Suan menjawab, mereka memiliki konflik yang mendalam dengan satu sama lain. Mereka bukan hanya lawan dan teman, mereka juga saingan cinta. Ketika dia berbicara, Penatua Suan melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 8 dan meningkatkan kecepatan terbangnya dengan tajam. Dia mengurangi penipisan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya melindungi dia dan Huo Yuhao. Dia memiliki tatapan mengenang di matanya. Penatuamu berasal dari garis keturunan Blue Lightning Tyrant Dragon yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Blue Lightning Tyrant Dragon dapat berubah menjadi naga suci radiant dan menjadi jiwa bela diri terbaik di dunia. Penatuamu adalah orang yang diuntungkan dari transformasi ini. Ketika dia berusia 6 tahun, dia menyelesaikan kebangkitan jiwanya dan sangat diasuh oleh keluarganya. Akademi Shrek berbagi hubungan dekat dengan banyak aristokrat guru jiwa di benua ini. Blue Lightning Tyrant Dragon secara alami disertakan. Warisan Blue Lightning Tyrant Dragon telah diturunkan sejak lama. Salah satu pendiri Akademi Shrek adalah salah satunya. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka pernah diserang, dan itu hampir menyebabkan kehancuran warisan mereka. Meskipun warisan ini memang diturunkan, tidak banyak yang bisa mewarisinya. Di setiap generasi, hanya ada satu orang yang mewarisi warisan. Pemimpin Blue Lightning Tyrant Dragon datang ke akademi kami dan menyarankan agar penatuamu diterima di akademi sebelumnya. Akademi setuju setelah mempertimbangkan berbagai hal. Itu sebabnya penatuamu memasuki akademi ketika dia baru berusia 8 tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwanya sudah mencapai peringkat 20. 10 tahun kemudian, penatuamu menjadi kapten tim Shrek di Elite Continental Advance Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Pada saat itu, penatuamu telah mencapai peringkat 69 meskipun dia baru berusia 18 tahun. Dia hanya satu langkah lagi dari memecahkan kemacetan dan mendapatkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Ini tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang mengejutkan. Meskipun Shrek Seven Monsters saat ini sangat luar biasa, dan 3 dari mereka bahkan memiliki jiwa bela diri kembar, tidak satu pun dari mereka yang berada pada standar penatuamu. Bei Bei dan Su Sanxi hanya di peringkat 63 dan peringkat 64. Selain itu, mereka sudah berusia 20 tahun. Penatua Suan melanjutkan, selama turnamen itu,
Penatuamu bertemu Long Xiaoyao dan guru jiwa remaja putri lainnya untuk pertama kalinya. Jiwa bela diri penatuamu adalah naga suci Radiant, sementara jiwa bela diri Long Xiaoyao secara langsung berkonflik dengan miliknya. Long Xiaoyao memiliki naga suci kegelapan, yang juga merupakan jiwa bela diri yang terbentuk setelah transformasi. Selalu sangat sulit untuk mengatakan apakah terang atau gelap akan menang. Keduanya hanya bisa bertarung menggunakan kultivasi mereka. Pada saat itu, kekuatan jiwa penatuamu sedikit lebih unggul, dan dia mengalahkan Long Xiaoyao di final. Pada saat itu, satu-satunya tuan jiwa perempuan yang bisa menandingi mereka berdua disebut Ye Sishui. Dia menggairahkan, dan kemampuannya juga sangat kuat. Setelah pertarungan itu, mereka bertiga belajar untuk saling menghormati. Akhirnya, penatuamu memimpin Akademi Shrek menuju kemenangan. Akademi Long Xiaoyao adalah runner-up, sementara tim Ye Sishui adalah di antara 4 besar. Setelah turnamen, aku tidak yakin apa yang terjadi setelah mereka lulus dari akademi masing-masing. Saya hanya tahu bahwa penatuamu, Long Xiaoyao, dan Ye Sishui bertemu satu sama lain setelah dia lulus. Mereka bertiga perlahan menjadi teman dekat setelah mereka saling menantang. Mereka berdebat, mengolah, dan menjelajahi benua bersama. Mereka menumbuhkan talenta muda pada saat itu, dan mereka juga sangat kompetitif. Masing-masing dari mereka berharap untuk mengalahkan yang lain dalam kemampuannya. Meskipun mereka teman dekat, mereka juga pesaing dekat. Mereka melakukan beberapa hal yang mengejutkan dunia para penguasa jiwa saat itu, dan kemampuan mereka meningkat secara signifikan. Penatuamu dan Long Xiaoyao juga mengembangkan perasaan untuk Ye Sishui. Mungkin itu karena mereka adalah teman, atau mungkin karena mereka berdua ingin benar-benar mengalahkan pihak lain sebelum mereka mengakui perasaan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka mengaku kepada Ye Sishui. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu, dan mereka menjadi Soul Doulos yang bercincin 8. Mereka bahkan sedang dalam perjalanan untuk menjadi Titlet Doulos sebelum mereka berusia 30 tahun. Pada saat itu, penatuamu dan Long Xiaoyao tidak bisa mengendalikan perasaan mereka lagi. Namun, mereka sangat dekat, dan tidak ingin saling menyakiti. Tapi mereka juga tidak mau menyerah. Karena itulah mereka memberikan pilihan terakhir kepada Ye Sishui. Hari itu, mereka pergi untuk menemukan Ye Sishui bersama dan mengaku pada saat yang sama. Ye Sishui diminta untuk memilih di antara mereka berdua. Namun, dia punya perasaan untuk mereka berdua. Kultivasi dan kepribadian mereka mirip, jadi tidak ada cara baginya untuk memilih. Karena itulah Ye Sishui mengusulkan agar mereka bertarung setahun kemudian, dan dia akan berkencan dengan pemenangnya. Serius, Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, masalah hati dapat diputuskan dengan cara ini. Penatua Xuan meliriknya dengan tatapan penuh makna di matanya dan menjawab, suatu hari Anda mungkin menghadapi situasi seperti itu. Hal ini bahkan memotivasi sebuah tradisi di Akademi Shrek. Siapa yang memenangkan pertarungan setahun kemudian? Huo Yuhao bertanya. Penatua Xuan menjawab, tidak ada. Apa? Huo Yuhao bingung saat menatapnya. Penatua Xuan menghela napas dan berkata, itu karena tidak ada dari mereka yang pergi. Setelah mereka berpisah hari itu, Penatua Mu dan Long Xiaoyao merenungkan masalah ini dalam-dalam. Akhirnya, kerinduan mereka akan cinta tidak mengalahkan rasionalitas mereka. Mereka berdua sadar bahwa budidaya mereka terlalu mirip. Jika mereka habis-habisan, kedua belah pihak hanya akan terluka. Namun, mereka adalah teman dan bahkan saudara. Itulah sebabnya mereka berdua membuat keputusan yang logis dan memproklamirkan diri menyerah. Namun, mereka masing-masing tidak mengharapkan yang lain untuk membuat pilihan yang sama. Pilihan bersama mereka juga menyakiti Ye Sishui. Ye Sishui menunggu di tempat pertemuan selama 3 hari, tetapi tidak satu pun dari mereka muncul. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan berlari dengan marah.
Baik Penatua Mu dan Long Xiaoyao percaya bahwa Ye Sishui bersama orang lain. Mereka memutuskan untuk fokus pada kultivasi setelah mopping selama beberapa waktu. Mereka tidak saling mencari karena mereka tidak ingin diingatkan akan masa lalu yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Penatua Mu dan Long Xiaoyao membentuk keluarga mereka sendiri. Pada titik ini, Ye Sishui datang ke Akademi Shrek tiba-tiba untuk menemukan Penatua Mu. Mereka semua berjudul Douluo pada saat itu. Penatua Mu diliputi oleh emosi ketika dia melihat Ye Sishui lagi dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak berharap Ye Sishui menyarankan tantangan. Meskipun dia bingung, dia tidak punya pilihan, dan dipaksa olehnya untuk menerima tantangan. Ketika mereka bubar 11 tahun yang lalu, kultivasi Ye Sishui lebih rendah daripada Penatua Mu dan Long Xiaoyao. Namun, dia sekarang sangat kuat setelah dia kembali untuk menemukan Penatua Mu. Penatua Mu hampir diambang kekalahan saat dia melawannya. Namun, ia memiliki dasar yang kuat, dan muncul sebagai pemenang menggunakan keturunan penguasanya. Dia terkejut menyadari bahwa jiwa bela diri Ye Sishui sekarang membawa aura jahat. Guru Penatua Mu, yang juga Grandmaster saya, adalah Hillmaster Pavilion Dewa Laut waktu itu. Dia menunjukkan bahwa Ye Sishui telah menjadi guru jiwa jahat. Dia ingin membuatnya tinggal dan melumpuhkan kultivasinya. Meskipun Penatua Mu memiliki keluarga, Ye Sishui masih orang yang sangat berkesan dari masa lalunya. Dia memohon atas namanya dan berharap bahwa Grandmaster bisa membiarkannya pergi. Namun, Grandmaster tidak mendengarkan permintaan Penatua Mu, karena dia percaya bahwa dia terlalu berbahaya mengingat kultivasinya. Dia menyimpannya di Akademi Shrek, tetapi tidak melakukan apapun padanya karena Penatua Mu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sekelompok tuan jiwa jahat akan muncul beberapa hari kemudian. Mereka dipimpin oleh seorang guru jiwa jahat yang sangat kuat dan berperang melawan Grandmaster saya. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tetapi tuan roh jahat terkuat itu mendapat pukulan mematikan. Satu-satunya downside adalah bahwa Ye Sishui diselamatkan. Sebelum Ye Sishui pergi, dia menatap Penatua Mu dengan penuh kebencian. Sejak saat itu, Penatua Mu menjadi sangat tertekan. Dia tidak mengerti mengapa Ye Sishui menjadi seperti itu. Tidak hanya dia menjadi tuan jiwa jahat, tapi dia bahkan bercampur dengan sekelompok tuan jiwa jahat. Selain itu, Grandmaster saya terluka parah, yang mematahkan sedikit kemewahan yang dimiliki Penatua Mu terhadapnya. Penatua Mu menemani Grandmaster saya sampai dia pulih dari cedera. Setelah itu, dia sangat ingin menemukan Long Xiaoyao untuk memahami mengapa Ye Sishui berakhir di negara ini. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan amarah. Ketika Penatua Mu menemukan dia, kemarahan yang telah dia tekan meletus. Sebelum Long Xiaoyao bahkan bisa menjelaskan, dia sudah menyerangnya. Pertempuran antara naga suci kembar hitam dan putih menghasilkan sedikit kemenangan bagi Penatua Mu, tetapi budidaya mereka masih sekitar sama. Karena ikatan persaudaraan mereka, Penatua Mu memutuskan untuk menyelamatkan Long Xiaoyao. Setelah pertarungan, Penatua Mu dan Long Xiaoyao berbicara tentang apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua membuat keputusan yang sama. Penatua Mu juga mengerti mengapa Ye Sishui datang ke Akademi Shrek untuk menantangnya. Mereka berdua memahami karakternya, dan mereka merasa sangat bersalah padanya. Grandmaster saya terluka karena Ye Sishui. Meskipun kesehatannya pulih, dia tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Setelah Penatua Mu dan Long Xiaoyao membahas banyak hal, mereka memutuskan untuk menemukan Ye Sishui. Terlepas dari apa yang telah terjadi, mereka perlu mengklarifikasi hal-hal dengannya. Itulah bagaimana naga suci kembar hitam dan putih muncul kembali di benua. Mereka berdua adalah titel Douluo saat itu, dan mereka memiliki kemampuan dan jiwa bela diri yang sangat besar. Reputasi mereka meningkat, dan itulah bagaimana gelar kembar naga suci mereka didirikan.
Itulah juga bagaimana mereka dikenal sebagai Dewa Naga Douluo dan Kaisar Naga Douluo. Huo Yuhao merasa seperti dia kembali ke masa lalu ketika Penatua Xuan menceritakan kisah ini. Dia benar-benar bisa membayangkan dua Douluo berjudul menyebabkan kegemparan di benua. Kapan saya bisa menjadi Douluo berjudul? Itu pada dasarnya adalah impian setiap guru jiwa. Huo Yuhao terseret kembali ke dunia nyata saat dia menghela nafas. Penatua Xuan tampak sedikit kesal, mereka mencari benua selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukannya. Mereka hampir tidak bisa mengenalinya ketika mereka menemukannya. Usianya baru 30 tahun, tetapi rambutnya putih keabu-abuan, seolah-olah dia wanita berumur 40 atau 50 tahun. Tidak hanya dia tampak jauh lebih kuyu, tetapi dia juga diliputi oleh aura jahat yang sangat tajam dan ganas. Kekhawatiran Grandmaster terwujud. Kemampuan Ye Sishui jauh melampaui harapan Penatua Mu dan Long Xiaoyao. Ketika dia melihat mereka berdua lagi, dia segera menyerang mereka. Kembar naga suci hitam dan putih yang mengejutkan berada di ujung yang kalah setelah mereka diserang olehnya. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih tampak sedikit kurang. Mereka ngeri mengetahui bahwa kemampuan Ye Sishui sudah mencapai tingkat Douluo Transcendent. Kemampuan seorang guru roh jahat transenden tidak terbayangkan. Mereka berdua sama sekali tidak cocok untuknya. Mereka akhirnya dikalahkan dengan parah, dan terluka parah. Namun, dia tidak membunuh mereka. Dia menginterogasi mereka dan menuntut untuk mengetahui mengapa mereka mempermalukannya. Ye Sishui adalah orang yang sangat bangga. Dia percaya mereka berdua telah meninggalkannya. Rasa malu yang dia rasakan menyebabkan perubahan pada dirinya. Penatua Mu dan Long Xiaoyao tertawa getir ketika mereka saling memandang. Mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan saat itu. Ye Sishui tidak mempercayai mereka pada awalnya, tetapi mereka sudah diambang kematian saat itu, dan tidak mungkin berbohong. Emosi Ye Sishui berubah drastis, dan dia menyelamatkan mereka berdua. Setelah berpisah 20 tahun, mereka bertiga duduk bersama sekali lagi. Namun, persahabatan mereka tidak sedekat sebelumnya. Ye Sishui memberitahu mereka bahwa orang yang pergi untuk menyelamatkannya di Akademi Shrek adalah suaminya. Setelah suaminya kembali, dia meninggal karena lukanya. Sebelum suaminya meninggal, ia menuangkan setengah kultivasinya ke dalam dirinya, yang mendorongnya untuk menjadi master roh jahat tingkat transenden Douluo. Penatua Mu tidak mengharapkan hal-hal mencapai tahap seperti itu, dan tertegun sejenak. Kombinasi faktor menyebabkan kesalahpahaman awal untuk berkembang menjadi keadaan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh mereka. Long Xiaoyao bertanya pada Ye Sishui mengapa dia menjadi tuan roh jahat. Dia memberitahu mereka bahwa dia sangat marah ketika tidak satu pun dari mereka datang dan memutuskan untuk berkultivasi tanpa lelah sebelum mencari mereka untuk membalas penghinaannya. Namun, dia menjadi marah karena dia terlalu tidak sabar. Pada saat itu, dia bertemu calon suaminya, yang adalah seorang penguasa roh jahat yang kuat. Namanya adalah Zhongli. Setelah dia menyelamatkannya, dia memaksanya untuk memiliki hubungan dengan dia dan membimbing kekuatan jahatnya ke dalam jiwa bela dirinya. Ini menyebabkan transformasi dalam jiwa bela diri Ye Sishui, dan dia menjadi tuan jiwa jahat. Dia membenci Penatua Mu dan Long Xiaoyao, tetapi dia juga membenci suaminya. Dia percaya bahwa mereka bertiga telah menghancurkan hidupnya, padahal sebenarnya, semua yang terjadi padanya adalah karena harga dirinya. Karena keadaan telah mencapai tahap seperti itu, Penatua Mu dan Long Xiaoyao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ye Sishui bukan orang yang sama seperti sebelumnya, dan perasaan mereka terhadapnya telah berubah. Dia tidak membunuh mereka, tetapi membuat mereka bersumpah. Sejak saat itu, mereka tidak bisa lagi saling memanggil saudara. 10 tahun kemudian, mereka harus bertarung sampai mati di tempat yang tepat di mana mereka seharusnya bertarung sebelumnya. Hanya satu yang bisa bertahan. Kalau tidak,
dia akan membunuh seluruh keluarga mereka. Karena mereka tidak punya pilihan, Penatua Mu dan Long Xiaoyao mengambil sumpah ini. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa kepribadian Ye Sishui telah berubah, rasa bersalah dan perasaan masa lalu mereka untuk Ye Sishui memaksa mereka untuk menyetujui permintaannya. Penatua Mu memberitahu saya bahwa dia dan Long Xiaoyao saling menyalahkan. Jika tak satu pun dari mereka menyerah, segalanya tidak akan mencapai tahap itu. 10 tahun kemudian, naga suci kembar bertemu lagi. Mereka bertarung dengan intens di bawah mata Ye Sishui. Akhirnya, keduanya terluka parah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada Ye Sishui saat itu. Dia tidak terlihat setua dan kuyu seperti sebelumnya, tetapi setampan bagaimana dia terlihat di masa lalu. Karena tidak satu pun dari mereka yang bisa membunuh yang lain, dia bertarung lagi 10 tahun kemudian. Ini terus berlanjut, dan Penatua Mu dan Long Xiaoyao sudah berusia 100 tahun setelah beberapa dekade. Mereka juga menjadi transenden Douluo. Pada saat itu, Ye Sishui menghilang. Dia mengirim berita bahwa pertarungan ini akan menjadi yang terakhir, dan hanya satu yang akan bertahan. Kalau tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua. Kamu Sishui sudah di peringkat 98 saat itu. Penatua Mu dan Long Xiaoyao bukan lawannya. Mereka berdua menyadari bahwa Ye Sishui telah melihat melalui taktik mereka, secara kritis saling melukai tanpa membunuh satu sama lain dalam perkelahian mereka. Setelah 100 tahun, perasaan naga suci kembar untuknya telah semakin dalam sekali lagi. Penatua Mu memberitahu saya bahwa Ye Sishui adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar dicintainya dalam hidupnya. Ini juga sama untuk Long Xiaoyao. Sebenarnya, keduanya cukup kuat untuk mengerahkan orang untuk membunuh Ye Sishui. Namun, mereka tidak melakukannya. Ye Sishui juga mengerti perasaan mereka untuknya. Dalam pesan terakhir dia mengirim mereka, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah meletakkan kebencian yang dia miliki untuk mereka. Namun, dia hanya bisa bersama pemenangnya. Ini juga merupakan hukuman terakhir mereka. Orang yang menang bisa menikahinya. Pada saat itu, istri Penatua Mu dan Long Xiaoyao telah meninggal. Penatua Xuan menghela napas lagi ketika dia berhenti berbicara sebentar. Huo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa, siapa pemenang akhirnya? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pemenang. Mereka tidak melawan pertempuran terakhir itu. Sebelum itu dapat terjadi, saudara lelaki Penatua Mu dan Dubusi bertempur dengan sangat intens, dan dia terluka parah dalam prosesnya. Pertarungan itu terjadi sehari sebelum dia bertarung dengan Long Xiaoyao. Menurut Penatua Mu, saudara lelaki Dubusi dikirim ke sana oleh Long Xiaoyao. Setelah dia terluka sangat parah, Penatua Mu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan vitalitasnya. Namun, ia tidak bisa kembali ke masa kejayaannya sebagai naga suci Radiant, dan menjadi seperti bagaimana Anda mengenalnya. Sejak saat itu, Long Xiaoyao tidak pernah muncul lagi. Penatua Mu percaya bahwa dia bersama dengan Ye Sishui. Huo Yuhao sangat marah. Long Xiaoyao sangat tercela. Dia masih berani memanggil guru kakaknya. Penatua Xuan menjawab dengan tenang, sulit untuk menilai sesuatu seperti ini. Saya kira hanya Long Xiaoyao yang tahu apa yang terjadi. Saya tidak menyangka dia akan muncul kembali setelah 100 tahun. Saya tidak tahu apakah Ye Sishui masih hidup. Master jiwa jahat tidak mungkin berumur 200 tahun. Aku takut dia mungkin telah dipengaruhi olehnya dan menjadi guru roh jahat juga. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi bencana. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya pikir dia tidak. Ketika saya bertarung dengannya sekarang dan menggunakan keturunan penguasa guru, saya bentrok dengan kekuatan spiritualnya. Saya bisa mengatakan bahwa itu seluas langit berbintang. Namun, tidak ada karakteristik dari master jiwa jahat di dalamnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat sensitif meskipun kultivasinya tidak tinggi. Selanjutnya, dia juga seorang ahli nujum.
Dia dengan tegas percaya bahwa indranya tidak salah. Penatua Xuan berkata, itu bagus. Namun, Long Xiaoyao jelas ada di sini atas nama Virtues Virtue Hall. Ada juga Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Ini sangat tidak biasa. Long Xiaoyao dari Heavenly Soul Empire, dia seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang dari Sun Moon Empire. Jika dia benar-benar digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, itu berarti masalah besar. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Penatua Xuan, apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Naga Douluo ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus yang kami temukan? Mungkin itu bahkan diciptakan oleh Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak mungkin. Saya perhatikan bahwa Long Xiaoyao masih peduli tentang ikatan persaudaraannya dengan Penatua Mu. Kalau tidak, kalian semua akan binasa jauh sebelum kami mencapai Anda. Saya tidak berpikir ada orang yang mampu menantang Douluo Kaisar Naga dalam duel. Dubusi bahkan tidak bisa menandingi dia. Huo Yuhao berkata, aku merasa Kaisar Naga Douluo ini adalah orang yang menghargai janji. Dia datang untuk mencari barang-barang langka dan berharga yang saya ambil. Namun, dia memutuskan untuk menyerah setelah kalah. Bisakah kita mengeksploitasi aspek kepribadiannya ini? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Naga Douluo telah ada selama 200 tahun. Dia tidak akan semudah itu ditangani. Namun, aku yakin dia tidak akan menyerang Akademi Shrek. Awalnya, dia menerima bimbingan Grandmaster ketika dia berkenalan dengan Penatua Mu, dan juga menghabiskan beberapa waktu di Akademi Shrek. Akademi dapat dianggap sebagai dermawannya. Selama dia tidak menjadi guru jiwa jahat, saya tidak akan berpikir dia orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Setelah memastikan latar belakang Kaisar Naga Douluo, Huo Yuhao merasa agak berat hati, seperti waktu dan ombak menunggu tanpa manusia. Dia jauh dari kemampuan individu yang benar-benar kuat. Setelah Penatua Mu meninggal, individu terkuat Shrek sekarang adalah Penatua Xuan. Dengan kemampuan peringkat 98 Penatua Xuan sebagai Douluo Transcendent, dia cukup kuat untuk meneror hampir semua orang. Namun, penampilan Dubusi dan Long Xiaoyao sangat mengguncang stabilitas Shrek Academy. Huo Yuhao ingin menyumbangkan kekuatannya untuk memastikan keamanan akademi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Satu-satunya cara dia bisa mencapai tingkat itu adalah dengan berkultivasi tanpa lelah. Shrek City perlahan muncul. Huo Yuhao juga memfokuskan pikirannya saat dia akan pulang. Perasaan yang ramah ini juga mengurangi kecemasan yang dia rasakan. Dia mengepalkan tangannya saat melihat tembok kota yang megah di kejauhan. Dia masih memiliki jalan panjang, tetapi dia harus mengambilnya dengan mantap, langkah demi langkah. Badai muncul di benua itu, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menjadi lebih kuat. Itu hanya beberapa bulan sampai Elite Continental Advance Soul Master Jiwa Duel Turnamen. Kali ini, turnamen itu akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Tanpa ragu, ini akan menjadi turnamen intens lainnya. Dia dan rekan-rekannya akan menjadi kekuatan utama Akademi Shrek kali ini, dan mereka bahkan akan bersaing sebagai 7 monster Shrek. Semuanya dimulai sejak lama membela kemuliaan Shrek. Di bawah kepemimpinan Penatua Xuan, kelompok mereka mendarat beberapa mil jauhnya dari kota Shrek. Pertahanan kota Shrek cukup tegas. Bahkan orang-orang dari kota tidak berani terbang di atasnya, jangan sampai menyebabkan kesalahpahaman, dan ini juga berlaku untuk anggota Akademi Shrek. Seiring alat jiwa dikembangkan, semua jenis alat jiwa tipe pertahanan telah dipasang di Shrek City dan Shrek Academy. Beberapa mil yang harus mereka jalani tidak ada artinya bagi kelompok mereka. Ketika Huo Yuhao melihat gerbang ke Akademi Shrek, dia mulai menangis. Baginya, ini bukan hanya akademi yang telah mendidik dan mengasuhnya. Itu rumahnya. Ketika dia meninggalkan Duke S Mansion, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yatim piatu sejak saat itu. Ibunya telah meninggal, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Akademi Shrek adalah tempat yang memberinya kehangatan, membesarkannya menjadi bakat, memberinya kekuatan, dan menjadikannya salah satu yang terbaik di antara mereka yang seusia. Dia merindukan Shrek dan semua orang dari Shrek sekarang. Semua orang bisa kembali beristirahat. Yu Hao, kamu bisa tinggal di Paviliun Dewa Laut untuk sementara waktu. Saya akan mengatur tempat tinggal Anda setelah kegiatan berakhir dalam beberapa hari. Asrama yang Anda miliki di Pulau Dewata Laut telah dialokasikan untuk orang lain, Penatua Xuan memberitahu Huo Yu Hao. Kegiatan apa? Huo Yu Hao bingung. Yan Shaoze bisa tahu apa yang dia pikirkan, dan tersenyum. Bocah bodoh, apa kau lupa? Sudah waktunya untuk ujian halaman dalam untuk siswa halaman luar. Huo Yu Hao hanya ingat itu setelah Yan Shaoze menyebutkannya. Ada ujian masuk untuk halaman dalam Akademi Shrek setiap tahun. Itu ditargetkan pada siswa dari kelas senior di halaman luar. Ada juga siswa berbakat lainnya dari akademi lain yang ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti tes dengan rekomendasi dari akademi mereka. Jika mereka lewat, mereka bisa menjadi bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Namun, sangat sulit bagi siswa dari akademi lain untuk lulus tes ini, karena Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek adalah yang terbaik di benua itu. Jika ada satu atau dua siswa dari akademi lain yang lulus, itu dianggap sangat baik. Sebagian besar waktu, tidak ada siswa luar yang akan berhasil. Ketika Huo Yu Hao pertama kali masuk Akademi Shrek, ia pernah bertanya-tanya kapan gilirannya untuk mengikuti ujian memasuki halaman dalam. Namun, dia sudah menjadi bagian dari Paviliun Dewa Laut sekarang, meskipun usianya baru 17 tahun. Din Yan, apakah kamu ingin aku mengikuti tes juga? Huo Yu Hao berkata dengan segera. Dia gatal untuk mengikuti tes. Yan Shaoze memberinya ekspresi aneh dan tertawa, kenapa? Apakah Anda ingin menyangga kemampuan Anda di depan siswa yang lain? Anda bisa jika mau. Ketika dia mengatakan ini, Penatua Xuan dan para penatua lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka menyaksikan Huo Yu Hao tumbuh dewasa. Huo Yu Hao adalah murid pintu tertutup Penatua Mu, dan tokoh inti di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Jika dia tidak bisa lulus tes, rencana tentara tertinggi akan dianggap gagal. Huo Yu Hao memerah, dan dengan lemah menukas, Aku hanya khawatir bahwa siswa lain akan merasa tidak adil jika aku tidak mengikuti tes. Penatua Xuan merasa geli ketika dia menjawab, cukup, Anda tidak perlu melakukan tes apapun. Fakta bahwa Anda dapat memenangkan taruhan melawan Kaisar Naga Douluo sudah membuktikan bahwa Anda telah lulus ujian. Jika saya menggunakan itu sebagai standar, tidak ada siswa yang dapat lulus ujian, selain Anda. Akan ada tes lain untuk Anda, dan itu akan lebih sulit daripada tes halaman dalam. Anda akan berada dalam masalah kalau begitu. Tes lain untukku. Ada apa? Huo Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum Penatua Xuan tumbuh. Kamu akan tahu kapan kamu tahu. Apakah Anda kembali bersama kami ke Paviliun Dewa Laut? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Saya ingin tur akademi karena saya sudah lama tidak kembali. Baiklah. Penatua Xuan mengangguk dan menjawab, rekan senegaranya harusnya tahu bahwa Anda sudah kembali. Bei Bei dan sisanya sedang menunggu Anda di Tang Sekte. Setelah Anda berkeliling di akademi, Anda dapat pergi dan menemukan mereka. Baik, setelah memberikan beberapa instruksi lagi kepada Huo Yu Hao, Penatua Xuan menghilang sebagai seberkas cahaya. Sisa penatua dan kedua dekan juga pergi. Setelah kembali ke akademi, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Huo Yu Hao lagi. Senior tertua dan sisanya menungguku di Sekte Tang. Maka saya harus kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yu Hao tidak memasuki akademi, malah menuju ke kota Shrek. Pada titik ini, sosok berlari keluar dari Akademi Shrek, bergerak cukup cepat. Saat dia berbalik, sosok ini sudah mencapai di depannya.
Itu adalah seorang wanita dengan sosok tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah prajurit putih dengan tali perak. Rambutnya ditutupi oleh bandana, dan dia mengenakan kerudung. Sekarang awal musim semi, dan ladang di sekitar Akademi Shrek datar. Angin juga bertiup lebih kuat selama periode waktu ini, dan oleh karena itu sangat umum bagi wanita untuk mengenakan kerudung. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah bertemu wanita ini sebelumnya. Pada titik ini, bandana di rambut wanita muda itu tertiup angin, dan terbang menuju Huo Yuhao. Dia meraih bandana secara tidak sadar. Saat ini, seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu. Ketika bandana itu diterbangkan, rambut biru muda wanita muda itu bergoyang-goyang karena angin ketika dia membuat seruan terkejut. Rambutnya menutupi seluruh punggungnya hingga mencapai pinggulnya, menyembunyikan bentuk pantatnya. Saat dia berbalik, matanya yang biru pucat yang tampak panik bertemu dengan tatapan Huo Yuhao. Saat mata mereka bertemu, Huo Yuhao merasa rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Keakraban yang dia rasakan, tatapan indah dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Dia hampir mengucapkan 3 kata dengan segera. Dewi Cahaya. Iya nih, kenapa dia begitu akrab dengan Huo Yuhao? Dia tampak persis seperti Dewi Cahaya. Huo Yuhao hampir naik untuk menurunkan kerudungnya. Kamu, Huo Yuhao menemukan bahwa suaranya bergetar. Wanita muda itu hanya panik sesaat. Dia tanpa sadar menggunakan satu tangan untuk memegang rambutnya dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Huo Yuhao. Tangannya putih dan panjang, dan tampak sangat akrab. Memang, dia terlihat persis sama dengan Dewi Cahaya. Huo Yuhao merasakan arwahnya menjerit. Kembalikan. Suara wanita muda itu sangat menyenangkan di telinga, seolah-olah burung sedang bernyanyi. Huo Yuhao mengembalikan bandanya tanpa sadar. Sebelum dia sempat membuka mulut, wanita muda itu melarikan diri dengan bandana. Lapisan cahaya keemasan dilepaskan secara halus dari tubuhnya. Pada saat Huo Yuhao mampu bereaksi, dia hanya memiliki ingatan tentang sosok yang halus.